Kembali lagi bersama saya Prawitodoro di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang ojek online app, di mana sebelumnya kita sudah memahami cara perubahan dispatch dengan menggunakan action creator. Kali ini kita akan masuk ke halaman selanjutnya yang belum kita selesaikan, yaitu pembuatan halaman login. Di sini sudah saya buka aplikasi ojek online app kita, masih di halaman register. Dan kita akan lanjut ke halaman login yang belum kita selesaikan. Nah, dengan kita sudah menyelesaikan halaman register, sebenarnya kita sudah dimudahkan untuk menyelesaikan halaman login, karena secara desain itu tidak jauh beda dengan halaman register, sehingga kita bisa copy paste halaman register ini, kemudian kita akan rubah beberapa item yang tidak kita perlukan. Baik, langsung saja kita di halaman register ini, kita akan copy semuanya. Nah, di halaman login ini akan kita ganti dulu semuanya. Barulah untuk namingnya kita rubah. Ini menjadi login. Kemudian ini juga. Oke, beberapa yang tidak kita gunakan akan kita remove. Nah, dan di sini mungkin perlu kita ganti tidak menjadi register reducer, tapi menjadi login reducer. Nah, dengan catatan kita juga perlu membuat reducer untuk form ini. Nah, kalau kita lihat di dalam reducer kita, nah form ini baru ada di register reducer. Kita akan pindahkan juga ke dalam login reducer. Oke, seperti ini. Kemudian untuk logic yang ini pun akan kita gunakan. Nah, kita ganti bagian ini. Oke, setelah selesai kita akan simpan dulu semuanya. Untuk button ini kita ganti menjadi login. Nah, di register kita close dulu. Kemudian yang kita butuhkan di login hanya email dan password. Kita remove. Teksnya kita ganti. Kemudian untuk illustration di sini, illustration register. Nah, kalau kita lihat, kita belum memiliki di dalam assets kita, illustration ini baru register reducer. Kita perlu menyimpan dulu. Nah, ini kita download dulu sebagai SVG. Oke, kita akan perbaiki struktur foldernya. Nah, login ini akan kita keluarkan. Oke, setelah illustration ada di sini, kita akan import juga dari sini. Nah, sudah kita import illustration untuk login dan kita akan export dia di sini. Sehingga kita bisa mengganti illustration di sini menjadi illustration login. Dan kita akan ganti untuk illustration register ini. Oke, kita sudah mengganti semua. Kita akan arahkan routing kita. Yang sebelumnya kita mengarahkan ke register, kita arahkan dia ke login. Oke, kita simpan. Kemudian kita akan refresh. Nah, ini adalah halaman kita untuk login. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk proses pengiriman send data ini, apakah dia bisa mengirimkan login sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kita akan buka React Native Debugger kita. Debug. Kemudian kita udah siapkan di sini untuk React Native Debugger. Nah, kita akan coba login. Nah, otomatis dia akan memanggil fungsi send data, data yang dikirim. Kemudian kita cek data yang dikirim, full name, email, nama, password. Nah, ini perlu kita cek karena login reducer itu, kita lihat ke Redux kita, seharusnya mengirimkan, oke, login itu tidak perlu ada full name ya. Kita akan remove, kita simpan, kita ulang, kita send data, oke. Nah, sekarang yang dikirim sudah email dan password. Email dan password sudah kita kirim. Nah, selanjutnya kita akan merubah email di sini. prawito@email.com. Kemudian passwordnya saya kirim juga. Dan akan saya send data. Kita cek. Oke, kita sudah mengirimkan email dan juga password. Nah, berarti kita sudah memiliki data yang sama seperti halaman di register.
Nah, di sini ketika send data, formnya sudah kita kumpulkan dan udah kita siapkan untuk mengirimkan data ke API kita. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita sudah membuat halaman register dan login. Dan di sini sudah ada fungsi dari klik back di sini. Namun saat ini baru terbatas icon back saja. Belum ada fungsi untuk membuat button yang akan klik back. Nah, kita akan memperbaiki routing kita sekarang. Namun sebelumnya kita perlu membuatkan button untuk icon ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita baru memiliki satu button yang mana desainnya adalah yang ungu ini, full dan ungu. Kita belum memiliki button yang tipenya icon. Nah, kita akan membuat dulu di sini. Karena ini spesifik untuk button saja, untuk atom button, kita akan buat file, mungkin button icon.js. Kita akan menggunakan functional komponen dengan nama button icon. Kemudian kita akan copy icon back ini dengan width 25 x 25 menggantikan komponen di sini. Namun icon back ini belum ada, kita perlu import icon back ini. Nah, dari asset. Nah, sekarang sudah kita import, kita simpan. Berarti kita tidak memerlukan view dan text di icon back ini. Yang kita perlukan selanjutnya adalah fungsi klik untuk icon ini. Nah, untuk fungsi klik itu bisa kita dapatkan dari touchable, boleh opacity, boleh yang lainnya. Saya akan menggunakan opacity. Kenapa saya sering menggunakan touchable opacity? Karena touchable opacity ini support untuk iOS juga. Nah, sehingga saya tidak perlu nanti membuat dua fungsi untuk Android apa, untuk iOS apa. Jadi untuk touchable opacity ini support untuk Android dan juga iOS. Baik, sudah kita siapkan. Selanjutnya kita akan membuat event secara dinamis menggunakan REST. Nah, ini untuk menggantikan event on press ataupun yang lainnya di sini. Oke, kurang satu titik di sini. Oke, kita sudah menyiapkan semuanya di sini. Selanjutnya kita akan kembali ke komponen button. Nah, disinilah kita akan membuat sebuah logic yang akan menentukan. Ketika kita memanggil button, kita akan menentukan nih type-nya. Nah, kita akan tanya dulu, kamu mau manggil button apa? Nah, saya tanya. Jika type-nya sama dengan icon atau tipe buttonnya sebagai icon, maka yang di-render bukan button yang default ini. Tapi saya akan memanggil di sini button icon. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan mengimport juga di sini title. Untuk button icon tidak perlu title, namun kita memerlukan mungkin name. Name ini adalah nama iconnya. Bisa nanti mungkin ada back, ada forward, kemudian ada send, banyak. Ini nama iconnya. Mungkin kita tentukan untuk back, kemudian on press juga. Udah cukup seperti ini. Kita akan return di sini. Baik. Jadi ketika nanti kita menemukan button dengan tipe icon, dia akan lari ke button icon. Dia mengirimkan dua props, name dan juga on press. Saat ini name masih berbentuk statik. Kita akan tambahkan di sini berupa name mungkin ya. Name di sini untuk menentukan jenis button apa yang akan kita pakai. Nah, nanti mungkin di sini di button icon ini akan banyak lagi. Bisa icon back, bisa icon forward dan seterusnya. Nanti kita akan buat logic lagi di sini untuk icon back apa. Nah, contohnya kayak gini. Ketika res.name sama dengan back, nah maka akan mereturn ini. Nah, bisa seperti ini. Kalau nggak ada, dia akan kosong. Oke, sekarang kita sudah membuat button untuk bisa diklik ya. Kita akan mengganti komponen icon back ini menjadi sebuah button. Nah, kita akan menggunakan button. Nah, namun kita akan mengganti type-nya menjadi back. Type-nya icon. Kemudian kita kirim name. Name-nya ini back. Kemudian on press. Sementara on press-nya kita berikan dulu alert. Hello back. Oke, kita simpan. Nah, kita akan coba klik di sini. Nah, sekarang fungsi back-nya sudah berfungsi sebagai button. Tidak lagi hanya icon biasa.
Sekarang saya menunjukkan kalau kita tidak mengirimkan tipe icon, maka secara default dia akan memanggil button yang bawah ini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi kita harus mengirimkan type-nya icon supaya kita memanggil button icon. Kemudian kita perlu mengirimkan name back supaya memunculkan icon back ini. Kalau kita tidak memunculkan back ini, maka dia akan merender kosong karena kita tidak memunculkan apapun di dalam touchable opacity kita. Nah, di sini kalau tidak ada name back, dia tidak akan bisa memunculkan icon back. Oke, kita akan kembalikan seperti ini. Nah, sekarang kita akan memperbaiki routing kita. Yang tadinya routing ini mengarah defaultnya ke login. Nah, kita akan perbaiki menjadi ke splash screen lagi. Kemudian di button back ini kita akan mengirimkan fungsi navigation ya. Navigation itu perlu dikirim props-nya dari page login ini. Nah, kita perlu membuat props navigation. Baru setelah itu kita akan arahkan tombol back ini ke navigation go back. Nah, kita akan coba. Kita save dulu, kemudian kita refresh. Nah, ini splash screen-nya. Kemudian masuk ke welcome auth kita klik masuk atau login. Nah, ini kita sudah ke halaman login nih. Silahkan mengisi bla 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 dan lain-lainnya. Nah, kalau ternyata saya tidak mau login tapi mau register, saya tinggal klik back. Nah, saya kembali ke halaman welcome auth. Nah, yang belum kita siapkan adalah di halaman register. Nah, ini belum bisa diklik back-nya. Kita perlu kembali ke halaman register. Nah, kita perlu mengganti icon back ini menjadi sebuah button dengan tipe icon. Kemudian name-nya back. Lalu on press-nya kita perlu kirimkan dulu di sini props navigation. Kita buat navigation.goback. Oke, kita simpan. Oke, sudah selesai. Kita ulang lagi, refresh. Kita klik daftar, kita klik back. Nah, dia sudah kembali ke sini. Klik login, klik back. Nah, semua sudah ready. Jadi kita sudah menyiapkan halaman splash screen, welcome auth, halaman login, dan halaman register. Dan ke semua halaman ini sudah dinamis, kita bisa berpindah-pindah antar halamannya. Dan mungkin yang terakhir sebelum kita selesaikan tutorial ini, kita harus merapihkan beberapa import yang tidak kita gunakan. Nah, sekarang kita akan menghilangkan kayak use state dan use effect yang tidak kita pakai, icon back yang tidak kita pakai secara cepat, menggunakan shortcut di Visual Studio Code dengan cara Alt Shift O. Nah, berarti kita akan remove semua yang tidak kita pakai importnya. Kita save untuk register ini. Login juga sama. Icon back ini tidak kita pakai, kita tekan Alt Shift O untuk menghilangkan import yang tidak digunakan. Oke, itulah untuk mempercepat proses merapihkan import yang tidak kita gunakan. Baik, demikianlah tutorial untuk menyediakan halaman login dan kita sediakan juga fungsi back dari login ke halaman welcome auth. Demikian, semoga bermanfaat.